Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada lain ya Tuhan yang kuinginkan selain Engkau dan hadirat-Mu. Ku datang menyembah di bait-Mu. Tiada lain, hanya Kau yang ku rindukan. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, memandang wajah-Mu yang ku inginkan. Indahnya hadirat-Mu, mulianya kekudusan-Mu, membuatku tak mampu berpaling dari-Mu. Ajaibnya kuasa-Mu, ku kagum pribadi-Mu, membuatku menginginkan Kau lebih lagi. Ku datang menyembah di bait-Mu. Tiada lain, hanya Kau yang ku rindukan. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, memandang wajah-Mu yang ku inginkan. Indahnya hadirat-Mu, mulianya kekudusan-Mu, membuatku tak mampu berpaling dari-Mu. Ajaibnya kuasa-Mu, ku kagum pribadi-Mu, membuatku menginginkan Kau lebih lagi. Indahnya hadirat-Mu, indahnya hadirat-Mu Darah-Mu Yesus yang menyelamatkan kami, darah-Mu juga yang melindungi kami, darah Yesus juga yang membungkus setiap kami.
kami tersembunyi di dalam kuasa darah Yesus. Sampaikan firman-Mu, berikan roh hikmat dan wahyu untuk kami mengerti kebenaran dan kuasa darah Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya diberkati sama-sama berkata amin. Kita boleh beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi bisa? Wow. Amin. Shalom. Saya percaya kabar saudara sehat, kuat, dan makmur. Amin. Tidak ada harapan untuk saudara dan saya sakit, lemah, dan miskin. Hidupmu, hidupku tersembunyi di dalam Yesus. Yang percaya berkata amin. Sekali lagi tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Untuk jemaat online dimanapun saudara berada juga shalom. Yang di Facebook, yang di YouTube, dan yang di Instagram. Saya percaya semua bisa mengikuti ibadah dengan baik dan juga serius menyembah Tuhan. Ini waktunya dengar khotbah, Anda dengar khotbah ya. Bukan sambil makan kacang, itu kayak nonton bola. Ini ibadah bro, amin. Sekalipun online tapi tetap ibadah. Waktunya nyembah Tuhan yang nyembah Tuhan. Baik, kami selalu kita belajar, saudara saya mau jujur buat saudara bahwa sesungguhnya Kamis kemarin saya nggak siapkan khotbah tentang darah. Itu tiba-tiba saja setelah pertemuan dengan para staf, saya berdoa di ruangan saya, Tuhan kasih saya untuk saya khotbah tentang kuasa darah Yesus. Saya menyiapkan khotbah yang lain, tetapi Tuhan membawa saya untuk menyampaikan tentang darah. Nah, malam ini saudara saya mau menyambung apa yang saya sampaikan, ya. Enggak usah. Nanti ayatnya aja, yang lainnya enggak usah karena itu bahan khotbah. Jadi bahan khotbah enggak perlu dibaca, ya. Kembali ke tadi saudaraku, dalam Keluaran pasal 12 ayat 13 dikatakan bahwa kita buka Keluaran 12 ayat 13 yang mengatakan demikian, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada ya, di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, amin. Ya, wajar saudaraku Pak Yusuf Roni nggak kelihatan, saya aja juga biar pet saudaraku ya. Nah, mestinya ada monitor lagi di sini ya, karena ini buat Pak D ya dan Bude semua di sini ya. Amin. Saudaraku, darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Dan saudara, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewatinya. Amin. Dan saudaraku, tidak akan ada kemusnahan. Perhatikan dengan kata saya. Firman Tuhan berkata, tidak akan ada kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum Mesir. Saudara dan saya, karena darah Yesus itulah, perhatikan ke depan, lihat baik-baik, nggak perlu dicatat khotbah saya. Karena khotbah saya bagus, jadi nggak perlu dicatat, dengerin aja. Saudara, darah itu yang menjadi tanda di mana maka bahwa kemusnahan, kehancuran, sakit penyakit tidak bisa mendekati rumahmu, mesti menghormati karena ada darah. Apa yang gak bisa dilakukan oleh 9 tulah? 9 tulah tidak mengubah status bangsa Israel. 9 tulah tidak mengubah identitas bangsa Israel. Tetap sebagai bangsa budak, bangsa yang menderita, bangsa yang bungkuk, bangsa yang sakit, dan juga bangsa yang miskin. Tetapi saudaraku, darah yang mengubah status atau identitas mereka. Amin. Darah yang membuat identitas bangsa Israel berubah. Darah yang mengubah
status mereka dari bangsa budak menjadi orang merdeka. Darah juga yang mengubah derajat mereka dari orang miskin jadi orang yang diberkati. Katakan amin. Darah juga yang mengubah status mereka dari orang yang ada di bawah penghukuman menjadi orang yang tidak lagi di bawah penghukuman. Darah Yesus ini juga yang membuat saudara dibenarkan, dikenan, dikasihi, diberkati, diterima oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, mari kita sekarang lihat saudaraku dalam bahan yang ada, kita buka ayatnya, yaitu versi FAYH-nya saja langsung. Kita membaca, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan memintakan berkat Allah ke atasnya. Kemudian roti itu dipecah-pecahkan dan dibagikan kepada mereka sambil berkata, makanlah, inilah tubuhku. Bapak Ibu, kita memasuki hari ke-255 atau 256, hampir 1 tahun kita perjamuan setiap malam. Saudara, apa yang saudara dan saya lakukan ini mirip dengan gereja mula-mula. Anda bisa membaca khotbah saya tentang apa yang dilakukan gereja mula-mula dalam rangkuman akun BFA khotbah tanggal 4 Juli, saudara. Nah, apa yang mereka lakukan setiap hari? Mereka berkumpul di rumah masing-masing secara bergilir dan mereka memecahkan roti. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mereka kumpul bukan untuk dengerin khotbah, mereka kumpul bukan untuk apa-apa, tapi untuk apa? Memecahkan roti. Mereka sedang memberitakan darah, saudara. Mereka sedang memberitakan kematian Tuhan. Mereka sedang memberitakan apa yang bayang-bayang sudah lakukan lewat Musa dalam kitab Keluaran. Mereka sedang melakukan apa yang sudah digenapi dalam perjanjian baru lewat kematian Yesus. Nah, malam ini saya mengingatkan kembali tentang kuasa darah, kuasa perjamuan. Dengan maksud dan tujuan, jangan sampai perjamuan Tuhan yang kita lakukan setiap hari ini menjadi biasa bagi saudara. Sebab kalau ini menjadi biasa bagi saudara, nggak akan ada kuasa lagi. Maka saudara, saya ingatkan ini untuk kita mengerti. Saya mau katakan saya nggak bisa cerita di mimbar ini, tetapi saya baru mengerti kenapa Kamis kemarin Tuhan berbicara lewat apa yang saya khotbahkan tentang darah. Saya nggak menyiapkan itu untuk maksud tujuan. Saya kemarin katakan dalam ibadah Kamis minggu lalu bahwa kuasa darah Yesus bukan hanya melindungi saudara dari penyakit, bukan hanya melindungi saudara dari kemusnahan, dari wabah, tapi ternyata darah juga melindungi saudara dari hal-hal jebakan Batman di depan, perjebakan perangkap burung yang akan menjerat saudara. Kita dibebaskan dari yang kita nggak sadari, apa yang akan terjadi, hal-hal yang buruk yang akan menimpa kita pun esok, lusa, yang kita nggak tahu. Waktu Anda memohonkan perlindungan darah Yesus melindungi saudara. Kita beri tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Amin. Maka saudara, kenapa saya tetap mengajak, mari, baik Anda yang onsite maupun yang online, jangan menjadikan ibadah perjamuan Tuhan setiap malam hal yang biasa. Kenapa saudaraku? Maka dari Kamis kemarin, hari ini saya khotbah tentang darah. Ingat bahwa darah bukan hanya sekedar menyelamatkan saudara. Loh, oke, betul, darah Yesus menyelamatkan kita. Maksudnya begini, kalau keselamatan aja bisa dengan darah, itu juga karena darah. Terlebih hanya perangkap jerat burung, dari jebakan Batman, dari hal-hal yang jahat, termasuk saudara dan saya tidak tahu siapa yang akan mengkhianati saudara.
dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Siapa yang tahu? Yudas akan selalu ada dari zaman Yesus. Tapi bedanya Yesus tahu siapa yang akan mengkhianati dia. Karena dia Tuhan. Maka dia bisa bersikap benar, dia bisa bersikap baik kepada Yudas. Tapi kita kan nggak tahu. Siapa tahu sebelah kanan, sebelah kiri saudara yang selama ini bersama-sama dengan engkau. Kita nggak tahu. Tetapi waktu saudara dan saya minta perlindungan darah, dengar baik-baik, sekalipun ada pengkhianatan, tetap saudara dan saya akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Karena darah Yesus. Saudaraku, karena Yesus tahu apa arti dikhianati. Karena dia sudah mengalami hal yang itu. Yesus tahu apa arti kata sakit dikhianati. Yesus tahu, saudaraku, maka dikatakan dalam kitab Ibrani, imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak bisa merasakan hal-hal yang kita alami. Dia bisa merasakan, dia punya empati, dia tahu apa arti ditinggalkan, dia tahu apa arti saudaraku lemah, dia tahu apa arti ketakutan. Karena dia manusia juga. Maka Anda lihat di Taman Getsemane, Yesus begitu ketakutan, peluh bercampur dengan darah. Betul? Saudaraku, jadi kalau hari ini Anda yang di rumah, yang di tempat ini sedang mengalami kekhawatiran, sedang mengalami ketakutan, imam besar yang kita punya, dia bisa merasakan itu karena dia pernah mengalaminya. Kalau saudara hari ini merasa kekurangan, saudaraku, Yesus Allah yang kaya rela jadi miskin, dia tahu arti kata kurang. Maka dia bisa merasakan apa yang saudara dan saya alami. Maka saudaraku, Anda lihat darah Yesuslah, waktu dia berkata it finished, sudah selesai, darah yang tercurah itulah saudara. Ingat baik-baik, dalam perjanjian lama Anda diberkati karena Anda baik. Tapi dalam perjanjian baru, after cross, setelah salib, setelah darah tertumpah, Anda diberkati karena dia baik. Amin. Karena dia yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam gereja mula-mula dalam Kisah Rasul, dikatakan demikian. Mereka setiap hari berkumpul, berdoa, memecahkan roti, dan mereka bergembira. Kata bergembira di sini artinya apa? Saudaraku, tubuh dan darah perjamuan Tuhan yang mereka nikmati setiap hari membuat mereka bersuka cita. Kenapa? Mereka tahu ada perlindungan darah Yesus. Amin. Maka Anda boleh melihat, saudaraku, mereka juga ada di zaman yang lebih ngeri dari gereja sekarang. Mereka tahu apa arti dipenggal. Yakobus beberapa waktu setelah itu dipenggal kepalanya. Sebelum Kisah Rasul 3, kita tahu Stefanus dirajam. Kita tahu Petrus dipenjara. Kita tahu para rasul disidang. Kita tahu saudaraku aniaya. Saulus pergi menuju Damsyik membawa surat kuasa untuk apa? Menganiaya penganut Kristus. Mereka ada dalam sebuah situasi. Jadi saudaraku, apa yang dialami di Sigi, Sulawesi Tengah, saudaraku, gereja mula-mula juga mengalaminya. Nah, maka apa yang membuat mereka tetap kuat? Apa yang membuat mereka tetap gembira? Apa yang membuat mereka tetap semangat? Karena apa? Setiap hari mereka makan tubuh dan minum darah Tuhan. Amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Maka sekali lagi, pesan saya malam ini adalah jangan jadikan ini, saudaraku, biasa. Jangan jadikan ini hanya tahayul dan jangan anggap enteng perjamuan Tuhan. Perhatikan ke depan, perhatikan di depan. Tolong saudaraku, baik-baik. Ini untuk saudara. Jemaat yang di rumah, dengar bahan baik-baik. Ini bukan hal yang biasa karena kita udah 250 hari. Jadi jangan sampai respek kita, hormat kita, sikap kita akhirnya menjadi biasa karena sudah terbiasa.
Para murid, para rasul gereja mula-mula, mereka lakukan ini setiap hari. Apa hasilnya? Anda melihat. Setiap hari Tuhan menambah dengan jiwa-jiwa. Dan selalu ada mujizat. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada yang kekurangan di antara para murid. Saya percaya, the year of harvest, di depan mata, waktu kita lakukan hal ini dengan hormat dan respect yang sama. Mujizat-mujizat yang kita nggak pernah bayangkan. Anugerah, bulan kemurahan, bulan favor akan terjadi bagi kita. Tepuk tangan paling meriah, katakan haleluya. Kembali ke tadi saudaraku. Maka Yesus melakukan ini ketika mereka sedang makan. Yesus mengambil roti. Jadi saudaraku, mereka lagi makan. Lagi dinner. Maka dikatakan ini perjamuan terakhir. Tiba-tiba Yesus mengambil roti. Dia pecah-pecahkan roti itu. Dan diberikan kepada murid-muridnya. Dan berkata, makanlah, inilah tubuhku. Yesus gak berkata, makanlah, ini lambang dari tubuhku. Tidak. Yesus berkata, inilah tubuhku. Maka saudaraku, dalam 1 Korintus pasal 11, siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, mendatangkan sakit, mendatangkan dosa, mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau saya balik, barang siapa makan dan minum dengan menghormati, bukan sekedar mengakui, menghormati. Kata menghormati di dalamnya ada kata deklarasi pengakuan, ini benar tubuh Tuhan, mendatangkan favor, kemurahan bagi kita. Betul? Lebih meriah lagi tepuk tangannya paling meriah. Oke, kembali ke Markus tadi saudaraku. Terus saudara, setelah itu Yesus mengambil secawan air anggur, mengucap syukur kepada Allah. Maka Bapak Ibu, waktu Anda makan tubuh, Anda minum darah, yang perlu Anda lakukan sembari kita mengangkat roti, mengangkat air cawan, kita bersyukur. Amin, ambil kunci D, kita bersyukur. Jangan ngomel, jangan ngeluh, jangan bersungut-sungut, jangan melihat apa yang terjadi rasanya kurang baik. Mengucap syukurlah, Dia selalu baik bagi kita. Mengucap syukur di tengah situasi yang mungkin bagi banyak orang kurang baik, selalu ada kebaikan dari Tuhan. Amin. Yes. Saya percaya situasi kondisi yang sedang berkembang di Bandung, di Cimahi, di Indonesia, terkhusus bagi gereja kita, tidak akan mendatangkan kerugian. Semua mendatangkan keuntungan dan kemenangan. God is good all the time. Lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, Ia berkata kepada mereka setelah mengucap syukur, inilah darahku. Sekali lagi, Yesus gak berkata, ini lambang dari darahku. Tapi Yesus berkata, ini darahku. Yang ditumpahkan bagi orang banyak. Dan yang memeteraikan perjanjian baru antara Allah dan manusia. Saudaraku, Allah, perjanjian Allah dengan manusia selalu dimeteraikan dengan darah. Dalam perjanjian lama, Allah, saudaraku, perjanjian lama dimeteraikan dengan darah anak domba yang disembelih, kemudian dicipratkan ke umat. Itu semua adalah bayang-bayang dalam perjanjian baru. Dimeteraikan dengan darah Yesus. Anda tahu meterai? You jual beli mobil akan sah kalau tanda tangan di atas meterai. Dan saudaraku, perjanjian Allah dengan manusia dimeteraikan dengan darah. Artinya apa? Sah. Darah inilah perjanjian antara Tuhan dengan saudara. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih meriah lagi katakan amin. Terus saudaraku, baca sama-sama 1, 2, 3.
Peristiwa ini terjadi di loteng yang dikenal sebagai perjamuan terakhir sebelum Yudas mengkhianati Yesus. Di loteng, inilah peristiwa dibilang perjamuan terakhir. Maka tempat di mana loteng itu sekarang ada, di situ ada relief, saudaraku, yaitu burung pelikan dan juga ada pohon zaitun. Saudaraku, burung pelikan dan zaitun yang ada di ruangan itu menggambarkan tentang Yesus sendiri. Sebab dia adalah tunas zaitun. Anda tahu, saudaraku, bahwa zaitun itu harus diperas. Di satu tempat yang bernama Getsemani. Getsemani artinya tempat untuk memeras buah zaitun. Saudaraku, kualitas yang paling rendah dari buah zaitun diperas menghasilkan minyak untuk menggoreng tempe, gehu, combro. Kualitas sedang menghasilkan kosmetik, ahava, apalagi semua itu dari minyak zaitun. Kualitas sedang. Kualitas yang terbaik dari zaitun yang diperas menghasilkan minyak untuk dipakai sebagai, saudaraku, bahan bakar pelita di bait Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus diperas. Tahukah Anda, batu untuk mengilang zaitun itu gede banget. Nah, Yesus diperas, diremukkan, dihancurkan, menghasilkan minyak untuk membuat pelita dalam kehidupan saudara, menghidupkan yang mati, menyelamatkan yang berdosa. Itulah. Katakan amin. Kemudian di loteng Yerusalem ada burung pelikan. Saya pernah katakan bahwa burung pelikan itu induk pelikan. Pada saat, saudaraku, tidak ada makanan, apa yang dilakukan oleh burung pelikan? Dia mencabik-cabik tubuhnya sendiri. Dia cabik tubuhnya dan dia berikan makan buat anaknya. Dia cabik tubuhnya dengan paruhnya, dia berikan makan buat anaknya. Sampai dia mati dan anak-anak pelikan itu hidup. Bukankah tubuh Yesus ini dipecah-pecah seperti induk pelikan sedang memecah-mecah tubuhnya? Pelikan itu mati, Yesus mati, supaya kita menjadi hidup. Tubuh Yesus terpecah-pecah, hancur, supaya tubuh saudara yang hancur karena penyakit, karena dosa, menjadi sembuh, sehat, kuat, makmur, pulih dalam nama Yesus. Tepuk tangan paling meriah. Maka saya percaya, saat saudara menghormati darah Yesus, sebab barang siapa minum tanpa mengakui, makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman. Artinya saat kita makan dan minum dengan mengakui ini tubuh Tuhan, mendatangkan kasih, karunia, pertolongan, kesembuhan, mujizat, pemulihan, berkat. Yang siap-siap, yang mau terima, angkat tanganmu. Waktu engkau makan tubuh, minum darah, ini mendatangkan perlindungan, mendatangkan anugerah, mendatangkan kasih. Haleluya. Saudara diberkati bukan karena saudara baik, saudara diberkati karena Yesus baik. Amin. Terus saudaraku. Oke, terus lihat ada di bahan, baca sama-sama. Yesus berbicara tentang roti sebagai tubuhnya dan memecah-mecahkan serta memberikan kepada murid-muridnya. Amin. Saudaraku, lihat saya sekarang. Kita buka 1 Korintus 11. Ada di bahan mungkin, atau kalau enggak di, ya. Oke, baik. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Cara yang tidak layak itu apa, Pak? Terus? Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Next. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman. Terus. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah, yang sakit, dan gak sedikit yang meninggal. Yang dengan cara tidak layak, yang dengan cara, saudaraku, tidak mengakui itu tubuh Tuhan, mendatangkan hukuman, maka ada di antara kamu yang lemah. Jadi jika kamu mengakui, kamu menghormati tubuh dan darah Tuhan, sebab itu semua yang mengakui, kamu menjadi kuat, kamu menjadi sehat. Amin. Dan semua mengalami Kita beri tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Next, saudaraku. Terus, ketika seseorang makan roti dan minum cawan dengan tidak mengakui tubuh Tuhan, maka ia sedang menginjak-injak anak Allah dan menganggap itu hanya roti. Itu hanya anggur biasa yang tidak ada bedanya dengan roti dan anggur yang ada di luar sana. Ini cara yang tidak layak. Termasuk ketika mengambil perjamuan dan menganggapnya sebagai ritual tahayul. Ada orang-orang yang berkata, ini seperti tahayul lah. Saudaraku, inilah yang saya katakan cara yang tidak layak. Ketika kita merasa dan berpikir bahwa keselamatan kita tidak cukup hanya dengan pengorbanan Yesus dan ini arahin ke saya aja deh, saya nggak bisa baca, coba tolong diarahin ke saya. Sony, baca. Ya maaf ya, Anda saya bacakan aja ya, daripada saya baca lambat-lambat ya, Pak D juga kesini nggak akan kelihatan kan? Ya, haleluya. Sip. Tutupnya Pak, ada tulisan tutup itu gimana? Dipencet aja. Oke, cukup. Ketika kita merasa dan berpikir bahwa keselamatan kita tidak cukup hanya dengan pengorbanan dan masih berusaha dengan kekuatan sendiri, perbuatan sendiri, kebenarannya, amal ibadahnya, maka itu juga menjadi bentuk menginjak-injak anak Allah. Dengar, keselamatan adalah kasih karunia. Sama sekali kasih karunia. Katakan haleluya. Anda dan saya diselamatkan karena kasih karunia, dan kita dijaga oleh kasih karunia. Kata dijaga artinya apa? Kamu berakar, kamu bertumbuh, kamu berbuah dalam seluruh aspek kehidupan, itu juga karena kasih karunia. Apolos menanam, Paulus menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Maka saudaraku dengarkan baik-baik. Kemakmuran kita, kesehatan kita, bahkan keberhasilan kita, itu bukan karena kerja keras kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Amsal berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, dan Tuhan tidak menambahi dengan kesusahan. Artinya apa, saudaraku? Tuhan hanya memberkati Anda, dan berkat itu yang menjadikan Anda kaya, dan tidak ada kesusahan. Terjemahan TB kurang tepat. Terjemahan yang betul adalah Tuhan tidak menambahi dengan kesusahan. Artinya Anda gak akan pernah mengalami kesusahan untuk menerima berkat dari Tuhan. Itu semua adalah anugerah, kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita. Tepuk tangannya lebih meriah dong, yang keras. Oke, terus saudara. Ketika orang, ini yang banyak orang. Ketika kamu menghampiri meja perjamuan dengan tubuh dan darah Yesus, tapi masih merasa berdosa. Kayaknya bagus ya, Bapak Ibu, Tuhan, aku orang berdosa. Layakkan aku untuk aku makan tubuh dan darah-Mu, Tuhan, aku masih berdosa. Bahkan kadang-kadang akhirnya gak berani makan tubuh dan darah karena masih merasa berdosa. Anda sedang menginjak-injak kasih karunia. Bukankah Yesus sudah menyelesaikan dosa kita di kayu salib? Dosa Anda sudah gak ada, diampuni oleh Tuhan. Amin. Merasa tidak kudus, merasa tidak layak, merasa perlu menambah sesuatu kepada pengorbanan Yesus.
itu adalah menganggap najis darah perjanjian. Bahkan dalam kitab Ibrani dikatakan, engkau menghina roh kasih karunia. Ternyata roh kasih karunia itu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kasih karunia. Katakan amin. Maka malam ini saya mengingatkan kembali, jangan menjadi biasa. Karena sudah 8 bulan setiap hari kita lakukan ini. Kisah Rasul, para jemaat mula setiap hari mereka berkumpul. Kita tiap hari berkumpul secara online. Kita makan perjamuan. Jangan anggap biasa, maka engkau akan melihat Tuhan akan menambahkan dengan jiwa-jiwa dan tidak ada yang kekurangan di antara mereka. Gimana caranya? Berkat Tuhanlah yang menjadikan saudara dan saya makmur. Dan Tuhan tidak menambahi dengan susah payah. Dengarkan baik-baik, engkau akan diberkati, engkau sudah diberkati. Dan tidak ada ditambahi bonus namanya susah payah, penderitaan gak ada. Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kita. Yang mengerti, lambaikan tangan, katakan haleluya. Terus saudara. Amin. Nah, maka pada waktu Bapak Ibu Saudaraku makan tubuh dan minum perjamuan, jangan merasa Anda gak dikenan Tuhan. Banyak orang berkata, saya belum menjadi orang yang berkenan sama Tuhan. Dengan usahamu, sampai ayam tumbuh gigi, lu gak akan pernah jadi orang berkenan. Ingat khotbah saya beberapa minggu lalu. Orang datang dengan hukum, Yesus menjawab dengan hukum. Dengan usahamu, mana tulisannya? Dengan usahamu, dengan perjuanganmu, sampai kapanpun, engkau gak akan mengalami penerimaan dari Tuhan. Sebab Tuhan holy dan kita orang berdosa. Kenapa kita diterima? Karena dosa kita sudah disalibkan di kayu salib. Saudara, Bapa melihat Anda, sesungguhnya Bapa bukan melihat saudara. Hidup saudara dibungkus dalam satu kemasan, satu tempat, satu rumah, satu nama. Namanya siapa? Yesus. Jadi Bapa berkenan sama saya, Kak, bukan karena saya berkenan, karena Yesus yang berkenan. Bapa menerima saya karena Bapa menerima Yesus. Sebab nilai saudara, harga saudara seharga Yesus. Betapa berharganya saudara. Haleluya. Katakan amin. Siapa yang sadar engkau orang berharga? Amin. Kalau enggak berharga, Yesus enggak mau mati buat saudara. Saudaraku, betapa Anda berharga di mata Tuhan. Bahkan saat engkau menjadi seteru Tuhan, Dia sudah mengirimkan anaknya untuk mati. Dia tukar anaknya untuk saudara. Artinya nilai saudara, harga saudara seharga Yesus. Wow. Amin. Terus saudaraku, katakan amin. Maka yang belum sebelumnya. Maka ketika Anda datang dalam perjamuan seperti setiap hari ini, ingat akan aku, kata Tuhan. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, ingat akan aku. Bukan ingat dosamu, ingat akan aku. Bukan ingat dosamu, ingat pengampunan yang sudah kuberikan. Jangan lihat kelemahanmu, ingat kesempurnaan Dia menutupi kelemahan kita. Jangan lihat saudaraku kekurangan kita, lihat kelebihan Dia menutupi kekurangan kita. Jangan lihat saudaraku merasa diri kita nggak sempurna. Kesempurnaan Dia menutupi ketidaksempurnaan kita. Ini yang Tuhan katakan, ingat akan aku. Setiap kali kamu makan roti, minum cawan ini, ingat akan aku. Amin. Angkat tanganmu, engkau diterima oleh Tuhan. Tulisannya, engkau dikenan oleh Tuhan. Engkau layak di hadapan Tuhan. Maka dengan penuh keberanian, hampiri tata kasih karunia. Inilah sikap
yang Tuhan mau setiap hari kita makan tubuh dan darah Tuhan. Setiap hari. Dan Anda tahu, sesuatu yang dahsyat terjadi saat bangsa Israel melakukan bayang-bayangnya. Malam itu, orang-orang yang bungkuk karena sebagai budak rodi, orang-orang yang orientasinya kepada debu, orang-orang yang penyakit karena kurang gizi, orang-orang yang sakit jantung, sakit paru-paru, sakit pada bagian apapun. Malam itu, mereka makan dengan sikap seperti ini. Besok pagi mereka keluar. Mazmur 105 ayat 37 FAYH dikatakan, saudaraku, Mazmur 105 ayat 37 FAYH, tidak ada satupun, kalau enggak ya dihapus dong, saya enggak baca Keluaran, dikasih Keluaran. Saudaraku, lihat saya, Mazmur 105 ayat 37, kalau enggak ada, dengarkan apa yang saya khotbahkan, dengar baik-baik. Saudaraku, ya FAYH, kalau enggak ada FAYH enggak usah, dengar baik-baik. Saudaraku, firman Tuhan berkata demikian, semuanya sehat, kuat, makmur, diberkati Tuhan. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah, tidak ada yang miskin. Hanya dalam satu malam. Dan itu dilakukan oleh apa? Darah. Oleh darah. Malam ini saya percaya 9 keajaiban Tuhan tidak mengubah identitas Israel. 9 keajaiban Tuhan tidak mengubah identitas budak. 9 keajaiban yang Tuhan lakukan tidak mengubah miskin, sakit, dan lemah. Tapi darah mengubah identitas mereka menjadi orang yang diterima, dikenang, dikasihi, sehat, kuat, makmur, diberkati. Bukan karena bangsa Israel baik, tapi karena Dia baik. Malam ini, saat kita makan dan minum dengan pengertian ini, dengarkan baik-baik. Engkau menjadi orang yang pulih, sembuh, sehat. Allah seperti Baal Perasim menerobos saudara, menerobos gereja kita, menerobos dalam kehidupan bisnis saudara, menerobos dalam masa depan saudara. Bagian kita hanya percaya. Dia melakukan itu bukan karena kita baik, tapi karena Dia baik. Bangkit berdiri. Angkat tangan saudara. Lampu boleh dipadamkan. Angkat tangan saudara. For the Lord is good, and His love endures forevermore. Semuanya, lift your hand. For the Lord is good, and His love endures forevermore. For the Lord is forevermore. For
Sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. And His love and... Mari hormati darah Yesus. Bahkan si pembinasa, yaitu iblis, dia menghormati darah Yesus. Haleluya. Lift your hand. For the Lord is and His love and for the Lord is and His love. Angkat kedua tanganmu, sembah Dia dan terima, nikmati kebaikan Tuhan. Deklarasikan. Yang di rumah bangkit berdiri, angkat tangan sembah. Oh, haleluya. For the Lord is good, God is good, and His love and For the Lord is good, He's good. Malam ini ada seorang bapak yang sedang beribadah. Engkau mengalami gangguan di saraf, engkau ibadah di rumah. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah, menyembuhkan saraf, stroke, di dalam nama Yesus sembuh. Saya berdoa untuk Dwi di Jakarta, dalam nama Yesus, aku alirkan kuasa kesembuhan. Tuhan menjamah, kista di otakmu disembuhkan oleh Tuhan. In the name of Jesus, haleluya. Semua siap untuk memuji Tuhan? Mari bawa hati yang bersyukur, bawa pujian pengagungan kita bagi Tuhan kita yang besar. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia Tuhan yang besar. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Kita berkata, Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Tiada yang mustahil bagi Dia. Di depannya sukacita melimpah, di kanannya nikmat senantiasa. Bersama-sama kita berkata, na 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 na. Aku bahagia, aku bahagia. Na 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 na. Aku anak raja, ahli waris kerajaannya. Sambil lihat kiri kanan, kasih senyum depan belakang. Mari kita puji Dia, kita katakan, ya Tuhan yang sanggup. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Tiada yang mustahil bagi Dia. Di depannya sukacita melimpah, di kanannya. Sama-sama katakan, nikmat senantiasa. Semua berkata, na 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 na. Aku bahagia, aku bahagia. Na 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 na
Pujilah Tuhan yang telah menjadikan kita anak-anaknya. Mari yang bersuka cita di dalam Tuhan, ahli waris kerajaannya, angkat dua-dua tangan sambil suka cita. Puji Dia, angkat suaramu. Katakan na 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 na. Na 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 na, na 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 na. Aku bahagia, aku bahagia. Na 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 na, na 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 na. Aku anak raja, ahli waris kerajaannya. Ahli waris Ahli kerajaannya. waris kerajaannya. Dengan sukacita. Ahli waris kerajaannya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.